Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala nikmatnya kita masih bisa berkumpul bermuajahah di majelis yang mulia ini pada hari Rabu 8 November 2023, tepatnya di tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Alhamdulillah nikmat yang masih Allah berikan, nikmat iman Islam, sehat walafiat, nikmat hidayah, waktu yang luang sampai kita semuanya Allah izinkan setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah kita bisa berkumpul guna memperdalam atau mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan limpahan syafaat beliau dan juga diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pertemuan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita membuka pertemuan kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat, berikan kita kebaikan dan juga keberkahan dari pertemuan kita kali ini. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon izin kita bacakan Al-Fatihah yang kedua untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin sedang dalam kesusahan, sedang dalam kesempitan, khususnya yaitu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, yang sampai sekarang mungkin mereka belum bertemu dengan keluarganya. Sampai sekarang mereka masih bingung kemana harus mencari keluarganya, kemana harus mencari harta bendanya. Kita yang di sini yang dalam kondisi aman di negara yang semoga Allah karuniakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semoga kita bisa terus membantu, Pak. Ya minimal dengan ad-doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Yakin gak yakin, mau gak mau harus kita yakini bahwa doa itulah yang bisa membuka pintu langit, yang bisa membukakan kebaikan-kebaikan. Dan semoga saudara kita yang ada di Palestina Allah kuatkan, Allah lindungi, dan Allah jaga selalu. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sebelumnya, jadi minggu kemarin saya sudah ngisi, terus saya matur ke Pak DKM karena minggu depan insya Allah ada jadwal lagi, saya minta dimajukan. Alhamdulillah
diizinkan, dan saya akan menyampaikan sekitar 3 hadis. Dan sebelumnya saya mengulang hadis yang minggu kemarin saya sampaikan, tanggal 1 November 2023 atau 17 Rabiul Akhir. Yang mana hadis di minggu kemarin kita membahas perihal perintah agar kita menyempurnakan wudhu, dan menyempurnakannya dengan cara mentadlik, menyikat atau meratakannya ke kulit atau anggota tubuh kita yang dialirkan air wudhu. Yang mana hadisnya wa an Lakiti ibnu Sabrah radhiyallahu anhu, dari Lakit bin Sabirah, semoga Allah meridhoi, qala, beliau berkata. Bagaimana beliau berkata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, dan sela-selailah antara jari-jari, wa balligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghisap air, illa an takuna shaiman, kecuali kamu dalam kondisi berpuasa. Akhrajahu arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan di riwayat Abu Daud juga disebutkan, apabila kamu berwudu maka tamat madu, berkumur-kumurlah. Dan pastikan ketika kita berkumur-kumur, rongga yang ada di dalam itu terbasuh, Pak. Karena kalau kita kadang sederhana itu cepat-cepat, kadang yang ada di dalam gigi, padahal di gigi geraham belakangnya kalau kita dengan siwak atau dengan jari itu kadang ada sisa-sisa makanan. Jadi diperhatikan di rongga-rongga mulut yang belakang. Ini mengenai keutamaan-keutamaan berwudu. Setelah itu nanti di hadis terakhir ini juga akan ada salah satu fadilah di mana kita, apa sih keutamaan kita menjaga wudhu, di hadis ke-40. Alhamdulillah yang kemarin itu 36, 37, sekarang ke-38, 39 dan 40. Adapun hadis ke-37 yaitu Wan Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggotnya dalam berwudu. Akhrajahu Tirmizi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Di hadis ke-36 kita diminta untuk menyempurnakan, terus juga menghirup airnya itu dengan sungguh-sungguh, terus juga ditadlik, itu disikat. Setelah itu di hadis ke-37, barang siapa di antara kita yang memiliki lihyah, jenggot yang tebal seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya berwudu itu disela-selai, di airnya itu dialirkan ke dalam, dikenain ke jenggot atau kulit bagian dalamnya, jika memiliki jenggot yang tebal. Kalau enggak seperti apa? Tetap dibasuh sebisanya. Nah, nanti ada pelajaran hadisnya ini. Yang pertama anjuran menyela-nyelai jenggot. Adapun yang kedua, rambut yang tumbuh di tempat yang wajib dibasuh harus dibasuh. Nah, yang poin ketiga, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa Rasulullah SAW memiliki jenggot yang tebal. Jenggot termasuk daripada salah satu kewibawaan atau ketampanan wajah seorang lelaki. Dan ini sunnah para rasul dan juga sunnah para nabi-nabi terdahulu. Tapi ini semua berkaitan juga dengan gen atau keturunan. Kalau orang Arab memang yang posturnya tinggi, besar, terus bulu badan atau bulu jenggotnya lebat, ya mungkin keturunannya seperti itu. Tapi kita kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi tetap kita memelihara jenggot ittiba'ur rasul, kalaupun nggak sebanyak atau selebat orang-orang Arab tidak apa-apa. Kita menjaga apa yang kita punya, seperti itu.
Adapun di hadis ke-38, para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari bagaimana wudu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisinya dulu itu tidak seperti sekarang. Air mungkin didapatkan tidak semudah sekarang. Harus jalan dulu mencari oase, mencari sumur air, atau mencari sungai. Kalau sekarang kita mengebor itu kan harus mudah ya Pak, mudah bisa dan mendapatkan air. Walaupun ada wacana nanti mengebor sumur tanah sendiri itu harus izin ke pemerintah. Beritanya itu minggu-minggu kemarin kalau nggak salah baru keluar. Nah, di hadis ke-38, hadis ini disampaikan oleh Wa an Abdullah ibn Zaidin, dari Abdullah ibn Zaid qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf saya ralat, wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Zaid semoga Allah meridai beliau, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata bi thuluthayi muddin faja'ala yadulluku dhira'aihi, ata bi thuluthayi muddin faja'ala yadluku dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Yang mana dari Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridai beliau, Abdullah ini berkata, Pak, bagaimana berkata? Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawakan air, dibawakan oleh sahabatnya air. Kondisinya tidak seperti sekarang, mungkin banyak satu ember, satu gayung, atau mungkin satu baskom, ya, ember kecil gitu ya Pak ya. Tapi dibawakannya ini thuluthayil muddi, 2/3 mud. Mud itu ukurannya sekitar 688 mili atau 675 gram, setengah liter lebih dikit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggosok kedua lengannya, diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu mud estimasi approximately sekitaran 675 gram atau 688 mili. Niku kalau satu mud. Berarti kalau 2/3-nya itu sekitar 66%. Gitu bukan Pak? Satu mud ini 2/3-nya. Berarti kan sekitar anggaplah 65-66%. Berarti sekitar 450-500 mili. Seperti itu. Digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudu. Saged ta boten? Saged. Bisa apa enggak? Bisa. Sah apa enggak? Sah. Tinggal kita harus tahu bagaimana tata caranya, tahu bagaimana prosedurnya. Dan ketika kita sudah mengetahui ilmunya, harus yakin, hakul yakin bahwa itu benar, bahwa itu sah, dan itu bisa digunakan untuk sholat. Itu yang harus kita yakinkan. Karena kadang ada orang yang sudah mengetahui nggak yakin. Kenapa? Karena biasanya wudunya dengan air yang banyak. Dengan satu gayung disiram tangannya, satu tangan satu gayung. Atau dengan keran disiramnya yang lama. Kalau hanya sedikit nggak yakin. Kondisinya kalau kita sudah mengetahui, harus diyakinkan bahwa sedikit itu juga bisa dan mensucikan. Nah, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Beliau mencontohkan di hadis tersebut. Walaupun itu mengusap tangan cukup dengan satu
dengan sepertiga mud atau 400 mili, anggaplah Pak segini. Ini kalau nggak salah sekitar 330. Ini air putih, bersih, suci dan mensucikan 330 mili. Setelah itu di poin kedua, kenapa diajarkan seperti ini? Agar kita menghindari tabdzir dalam penggunaan air ketika berwudu ataupun mandi. Seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui, kita yakin, kita lakukan untuk sholat. Dan yang ketiga, disunahkan menggosok-gosok anggota wudu atau di bahasa Arabnya itu tadlik, disikat. Ketika kita sudah mendapatkan air, dialirkan tangannya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya Pak, jangan keliru dari bawah ke atas. Dari bawah atas ke bawah. Kadang kalau jenengan itu dapat air segini, ya dialirkan ke bawah. Kalau dengan keran berarti dialirkan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Seperti itu. Setelah itu disikat, digosok. Mungkin di antara kita ada yang habis keluar rumah, atau mungkin renovasi, atau mungkin kena debu dan kegiatan luar lainnya. Kalau tidak disikat, kita tidak tahu apakah debunya itu turun atau tidak. Tapi kalau sudah disikat, walaupun dengan air yang dikit, itu sudah membasahi semuanya, itu sah untuk kita sholat. Nah, disunahkan menggosok-gosok anggota wudu. Lebih baik air yang kita gunakan sedikit tapi menyeluruh ke anggota tubuh kita daripada airnya banyak tapi tidak disempurnakan atau tidak diseluruhi. Kadang kan ada tuh yang cuci kaki hanya ditempel-tempelkan aja kakinya atau disiram, kerannya ngucur, kakinya cuma masuk gitu. Atau tangannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Adapun poin keempat, jika air yang digunakan wudu banyak, maka menggosok anggota wudu adalah sunnah. Contoh ketika kita musim hujan, Pak. Airnya banyak, airnya melimpah. Kita disunahkan untuk menggosok anggota tubuh. Tapi harus dikondisikan juga, jangan sampai terlalu tabdzir atau berlebihan. Tetapi jika air yang ada sedikit, maka menggosok anggota wudu menjadi wajib supaya air ini bisa merata ke kulit. Contohnya ketika kita mungkin musim kemarau. Kalau di sini alhamdulillah Allah kasih nikmat kita, air masih ada. Walaupun sungai di beberapa daerah juga sudah kering, tapi air sumur tetap lancar, tetap jalan. Atau ketika kita bepergian di dalam bus atau di dalam pesawat, kalau memang airnya sedikit, itu disunahkan untuk menggosok anggota tubuh tersebut. Nah, singkat dari hadis ini adalah apa sih poin yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang kelima yaitu meniru Nabi Muhammad SAW. Ketika kita meniru Nabi Muhammad, pasti kita nanti akan dicirikan. Ini orang ini hamba pengikutku yang selalu mengikuti ajaranku. Ketika kita selalu mengikuti apa yang Rasulullah SAW, berarti kita juga terhitung menghidupkan sunnahnya. Sangat sederhana. Tidak perlu kita melakukan sunnah yang berat-berat, Pak. Contoh, bapak-bapak contoh nih Pak. Apa Pak contohnya? Contoh, kenapa kamu menikah lagi? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Contoh ini Pak. Saya nggak tahu siapa di sini yang seperti itu. Cuman kadang ada yang seperti itu. Tapi hal-hal yang kecilnya tertinggal, kan sayang. Mengikuti sunnah Rasul. Tapi ada sunnah yang Rasul kecil-kecil ini yang sudah hadis pertama sampai terakhir. Bangun tidur, menghirup air, wudu, cuci tangan, makan dengan baca doa, dan wudu ibadah-ibadah yang kecil-kecil yang lainnya. Termasuk yang ini, sangat sederhana. Apa tadi hadisnya? Menggunakan sepertiga mud wudunya itu dengan air yang sedikit termasuk sunnah. Nggak usah kita melakukan yang berat-berat dulu, kalau yang kecilnya belum.
Kalau kecilnya sudah, yang sedangnya sudah, mau yang lebih besar ya monggo. Tapi kalau yang besarnya dilakukan, kecilnya enggak, sayang. Seperti itu. Padahal ini ibadah yang bisa dibilang gratis, murah meriah. Jenengan nggak perlu mengeluarkan uang, palingan cuma parkir buat masjid, itu juga infak. Nah, wudu panjenengan bersih, panjenengan seger, fresh, dapat nilai ibadah. Dan yang terakhir dari poin ini adalah kita menghemat air. Walaupun di rumah jenengan mungkin dimudahkan Allah airnya, terus torennya selalu banyak, air tanahnya itu ngebornya dalam, tapi hendaknya kita bisa menghemat. Barangkali air tanah yang kita ambil terlalu dalam itu mengambil hak-hak orang yang lainnya. Kita gunakannya tabzir, tapi orang-orang yang mungkin ngebornya 10-15 meter nggak dapat sebanyak yang air di rumah kita. Seperti itu. Itu di hadis ke-38. Mungkin saya kalau bisa dicontohkan ini Pak, seumpama ada yang mengucurkan air ke saya sedikit ke tangan, itu langsung dialirkan ke bawah. Jadi ini kan membahasnya kan mengenai tangan. Jadi langsung dialirkan ke bawah, langsung disikat-sikat. Dari atas ke bawah. Tapi airnya ini cukup 1 mud atau 1 genggaman tangan. Kan nggak mungkin Pak, 1 botol ini 1 genggaman tangan kita. Mungkin 1 genggaman tangan kita ini 1/4 atau setengah botol. Seperti itu. Itu hadis ke-38. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hadis ke-39 ini memberitahu kita disyariatkan mengambil air baru untuk mengusap kepala. Nanti saya korelasikan dengan hadis ke-33 sebelumnya. Yang mana hadis ini disampaikan Wan Abdullah ibnu Zaid, dari Abdullah ibnu Zaid, ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi ma'an ghairu ma'in alladhi akhadahu li ra'sihi. Akhrajahu Baihaqi. Terus di sanad yang lainnya, wa huwa inda muslimin min hadzal wajhu bilafzin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwal mahfuz. Hadis ini memiliki arti dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya. Bukan dengan air yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Wa huwa inda Muslim, di riwayat yang lainnya dari jalur sanad ini juga dengan lafaz dan mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Inilah lafaz yang terpelihara. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita wudu, setelah tangan itu kan kepala ya Pak. Nah, kita tidak boleh menggunakan air mengusap kepala bekas tangan. Tapi boleh menggunakan air untuk di telinga setelah kepala. Nah, poinnya adalah riwayat Baihaqi menunjukkan bahwa seseorang harus mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Mengusap kepala adalah dengan air baru, harus dengan air baru, tidak menggunakan air dari sisa di tangan sebelumnya. Tangan adalah anggota wudhu yang berdiri sendiri, berbeda dari kepala. Inilah pendapat jumhur kebanyakan ulama. Jangan sampai di antara kita ada yang memahami, loh saya membasuh telinga aja bekas kepala, harusnya bisa membasuh kepala dengan tangan. Membasuh kepala dengan air yang bekas tangan. Dan ini tidak benar Pak. Jadi tangan tersendiri, kepala juga tersendiri. Karena tangan dan kepala memiliki fungsi dan tempatnya masing-masing. Tapi kalau telinga memang satu kesatuan dengan wajah, bisa. Jadi jangan sampai kita setelah tadi menyikat-nyikat
menyikat-nyikat tangan. Setelah itu airnya diusap ke kepala. Itu tidak bisa. Hadis ini memberitahu kita bahwasanya air untuk kepala tidak boleh bekas dari tangan. Adapun yang poin ketiga, mengusap telinga yang tepat adalah dengan air yang tersisa dari mengusap kepala, tidak mengambil air yang baru. Adapun telinga ini bisa menggunakan air bekas kepala. Hadis ini cocok. Hadis ke-39 ini cocok dengan hadis sebelumnya nomor ke-33. Tertera di slide setelah ini. Bagaimana hadis ke-33? Saya sampaikan di tanggal 6 September 2023 atau 21 Safar 1445 Hijriah. Yang mana hadis ini Wan Abdullah ibnu Amr fi sifatil wudu, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi. Qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udunaihi. Jadi Nabi Muhammad SAW mengusap kepalanya dan memasukkan 2 jari telunjuknya di telinganya dan mengusap bagian luar 2 telinganya dengan ibu jarinya, diriwayatkan dari Abu Daud. Inti dari hadis ini adalah bahwa kita diminta harus membedakan air untuk mencuci tangan dan membasuh kepala. Perintahnya itu selalu Pak, membasuh atau tidak ada itu menyiram atau membasahi. Cukup membasuh, apalagi kepala, cukup 1 kali. Di hadis sebelumnya itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali ataupun 3 kali. Air bekas tangan harus dibedakan dengan kepala. Adapun untuk telinga bisa digabung dengan air bekas kepala. Gitu nggih. Niki di hadis nomor 39 yang mana cocok dengan hadis ke-33 yang pernah saya sampaikan di tanggal 6 September 2023. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas wudu kalau dengan air yang sedikit niku seperti apa? Anggap ini musim kemarau. Kemaraunya panjang. Karena salah satu tanda mendekati as-saah, hari kiamat itu akan ada kemarau panjang. Terus atau ketika saya bepergian dengan pesawat sekitar 8-10 jam atau dengan bus atau dengan kereta. Cara wudunya Pak, ketika kita sudah niat nawaitul wudu'a, saya niat wudu li raf'il hadasil asghari, untuk mengangkat hadas yang kecil. Fardu lillahi ta'ala. Saya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan bisa membasahi sendiri-sendiri, kalau tidak bisa dibanjur disiram oleh orang lain. Cukup masukkan air sedikit ke tangan, setelah itu dialirkan di telapak tangan. Sampun sudah selesai. Mau kumur-kumur monggo, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Istinsyak juga silahkan, kalaupun enggak juga tidak apa-apa. Kumur-kumur secukupnya aja Pak. 1 air yang ada di tangan dimasukkan, dikumur-kumur dan dibasuh di dalamnya. Pastikan sisa makanannya sudah kering. Setelah itu memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak dan istinsyar, dikeluarin juga. Setelah itu jenengan nadahin air lagi dengan air sisanya. Mungkin telapak tangan ini juga dibasuh ke wajah jenengan. Itu harusnya bisa Pak, karena kita mentadlik, menyikat, meratakan seluruhnya. Setelah itu membasuh tangan lagi-lagi dengan air yang ada di telapak tangan, dialirkan, disikat-sikat. Yang tangan kiri juga sama, dialirkan, disikat-sikat. Setelah itu membasuh kepala itu hanya 1 kali.
Kemarin sudah saya sampaikan ya Pak, kalau Imam Syafi'i itu pendapat beliau cukup sedikit. Kalau Imam Hanafi seperempat, kalau Imam Malik sama Imam Ahmad itu full sampai belakang. Jadi ada yang sedikit Imam Syafi'i, terus ada yang seperempat, ada yang full sampai belakang. Cukup satu kali. Salah satu faedahnya adalah pertama, rata-rata itu di kepala kita kan bersih selalu ya Pak. Pasti lebih bersih di antara anggota tubuh yang lainnya. Jadi cukup satu kali. Kotornya itu kadang nggak sekotor tangan, nggak sekotor kaki atau anggota tubuh yang lainnya. Karena ya kehormatan orang itu ada di kepala. Kadang kemana-mana menggunakan penutup kepala, entah dia pengusaha, entah dia pejabat, entah dia orang atas, entah dia orang bawah, pasti kehormatannya itu kepalanya tertutup. Jadi dibasuhnya cukup satu kali karena rata-rata kepala itu bersih. Jarang kejadian itu orang nggak pakai peci atau di jalan terus ketetesan kotoran burung, kan jarang Pak. Ada tapi kan jarang. Kalau memang di ketetesan kotoran burung ya tetap harus dibasuh full, nggak bisa satu kali seperti itu. Setelah itu, dan salah satu faidahnya kenapa kita diizinkan, Rasulullah itu mengajari kita membasuh satu kali. Bayangkan Pak, ketika kita musim dingin, kalau kita diharuskan 3 kali dan perintahnya itu membasahi, pasti kepala ini akan kedinginan. Tapi perintahnya itu wamasaha, dan mengusap seperti itu. Mungkin hanya air satu telapak tangan juga bisa membasahi kepala. Setelah itu untuk telinga satu kali atau bekas dari air kepala, dan kaki lebih mudah lagi. Lebih mudah, airnya ditaruh tangan atau diguyur pakai air ini. Setelah itu disiram dan ditadlik, disikat-sikat. Dipastikan air 1 botol ini cukup untuk kita berwudu. Seperti itu. Tinggal ketika kita sudah melakukannya, kita harus yakinkan dan kita melakukannya karena keilmuan. Jangan sampai nggak yakin Pak. Itu yang harus kita hindarkan. Kenapa nggak yakin? Karena saya biasanya wudunya pakai air banyak. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa sih kita harus menjaga wudu? Di hadis-hadis sebelumnya itu sudah ada fadilah dan manfaat daripada wudu tersebut. Di hadis ke-40, ini hadis ke-39, di hadis ke-40, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu fadilah ketika kita menjaga wudu di dunia. Orang yang sering menjaga wudu akan mendapatkan cahaya dari bekas wudunya di hari akhir, di yaumul kiamah. Bayangkan sesuatu yang sangat bermanfaat, gratis, mudah, tapi berdampak pada kebaikan kita nanti di akhirat. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bahwasanya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat, ghurran muhajjalina, dengan wajah dan kedua tangan yang bercahaya, min atharil wudu, dari bekas wudunya, faman istata'a minkum ayyutilla, dan barang siapa dari kalian yang bisa memanjangkan wudunya, ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Jadi barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya, maka hendaklah ia melakukan. Muttafaqun alaihi. Kira-kira setelah ini kita mau nggak Pak menjaga wudu? Enak loh Pak menjaga wudu.
Jenengan habis sholat zuhur tiba-tiba di masjid duduk-duduk baca Quran tidak terasa 1 juz. Setelah itu ngobrol-ngobrol 1 jam. Di lalanya udah ada tarhim, udah ada informasi waktu mau asar. Perlu wudhu lagi apa langsung sholat qobliyah, Pak? Setelah azan kan langsung berdiri qobliyah lagi, doa lagi. Begitu juga setelah maghrib. Setelah maghrib tidak langsung pulang, nunggu di masjid dalam kondisi berwudu, bersuci, membaca Quran. Setelah itu beliau melanjutkan qobliyah isya. Enak kalau kita sudah bisa mendawamkan, membiasakan menjaga wudu. Di dunia saja dijaga, apalagi nanti di akhirat. Terlebih ketika kita bisa menjaganya dari malam hari, ketika bangun tidur, sholat tahajud 2 rakaat, kemudian witir 2 rakaat, 1 rakaat. Setelah itu qobliyah subuh. Setelah itu lanjut subuh. Setelah itu duduk-duduk di masjid, zikir, membaca Quran, sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka pahalanya sama seperti umroh, sempurna. Mau pulang males, nanggung 15 menit lagi, lanjut sholat duha 2 rakaat. Pulang, alhamdulillah, hak Allah sudah ditunaikan di pagi hari. Nah, itu sedikit manfaat yang kita dapat di dunia. Ini manfaatnya sangat besar, Pak. Ketika di akhirat kita datang dengan wajah yang bersinar, telapak tangan yang bersinar. Nah, hadis ke-40 ini yang mana memiliki kosakata ummati, yaitu umatku, kata Rasulullah. Inna ummati. Jadi Rasulullah berbicara, didengarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah menyampaikan kepada sahabat yang lainnya. Sahabat yang lainnya menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'. Disampaikan sampai kepada kita sekarang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku datang di hari kiamat dengan wajah dan tangan yang bercahaya. Ummati itu dimaksudkan adalah umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan mengakui, bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu disebutlah dengan umatku. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya. Setelah itu yud'auna, dipanggil. Kalau yang tadi di awal itu diriwayatkan juga ya'tuna, datang. Dua riwayat ini tidak bertentangan. Ada yang menyampaikan yud'auna, dipanggil, atau ya'tuna, datang. Dua riwayat ini tidak bertentangan, Pak, kalimatnya. Datang dan dipanggil. Karena orang ketika dipanggil pasti harus datang. Seperti itu. Karena mereka dipanggil lalu datang, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Al-Jasiyah ayat 28. Ketika dipanggil pasti akan datang. Ghurran, dengan wajah bercahaya. Sebentar, Pak. Nah, ghurran ini wa asluha bayda'un takunu fi jabhatil firash. Jadi cahaya ini secara lugotan ini panjenengan tahu kuda, Pak. Kuda itu wajahnya kan kadang ada putih-putihnya. Nah, putihnya itulah disebut ghurran secara bahasa. Jadi ini hanya secara bahasanya, tapi yang dimaksud nanti kita datang, orang yang berwudu itu datang dengan wajahnya yang bercahaya, dengan wajah bercahaya. Tapi di sini dijelaskan bayda'u takunu fi jabhatil firash, yaitu putih yang ada di kepalanya kuda. Baik, monggo Pak, mumpung saya ingat. Terkait dengan
kemauan untuk menjaga wudhu ini ada perbedaan pendapat, di mana perbedaan pendapat itu terkadang menjadi problem bagi kita, yakni bagi yang sudah berkeluarga menyentuh istri itu ada pendapat yang membatalkan wudhu, ada juga yang itu tidak membatalkan. Karena ada perbedaan itu, maka terkadang terlintas dalam pikiran kita. Kalau malam hari misalnya kita mau menjaga wudhu, mulai mau tidur, terlintas dalam pikiran kita, ngapain saya harus berwudhu, bentar lagi juga menyentuh istri, tidur bersama istri, kan wudhunya batal lagi. Nah, bagaimana menyikapi dengan perbedaan itu, dan kemudian kita hubungkan dengan kita harus menjaga wudhu, karena menjaga wudhu akan mendapatkan fadilah yang berbeda. Baik, jadi niatnya mau jaga wudhu, tapi nanti tidur pegangan batal lagi, kan gitu ya Pak? Jenengan milih mana? Milih berwudhu tapi tidak bercampur dengan istri, atau tetap wudhu terus? Jadi Pak, kita tuh melihat kondisi. Kalau untuk ibadah jelas kita harus menjaga wudhu, tapi bercampur dan berkumpul dengan istri juga salah satu ibadah Pak. Dan bahkan bercampur berkumpul dengan istri itu ibadah paling ikhlas. Benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Jadi kenapa kita tidak melakukan? Padahal hal tersebut juga baik. Jangan sampai kita tidak mau bercampur atau berkumpul dengan istri dengan dalil, ya udah saya mendingan jaga wudhu terus. Tapi istri tidak mendapatkan hak-haknya. Benar nggak Pak? Istri dianggurin aja, dibiarin aja, ibu tidur sana, saya dalam kondisi berwudhu. Mungkin yang dimaksud beliaunya itu hanya bersentuhan. Oke. Kalau bersentuhan itu sebenarnya ada pembahasannya Pak, mengenai sentuhan, entah itu muhrim atau enggak, ada syahwat atau tidak, itu ada pembahasannya sendiri dan cukup panjang. Kalau yang panjenengan maksud seperti itu, insya Allah nanti akan saya jelaskan seperti halnya pembahasan membasuh kepala. Kalau seumpamanya yang panjenengan maksud tadi, perbedaan pendapat mengenai batalnya dalam bersentuhan antara laki-laki ataupun perempuan. Sama seperti halnya umroh, juga Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu kan berbeda pendapat Pak. Tapi kita kalau dalam umroh itu mengambil yang paling memudahkan kita, yang paling maslahatnya itu lebih mudah ke kita. Karena kalau lagi umroh itu tempelan, wudhu lagi 15 menit, datang lagi, wudhu lagi. Nah itu tuas azan lagi, selesai lagi. Kita ambil yang memudahkan ketika kondisinya dalam tawaf atau sa'i. Tapi kalau dalam rumah tadi, ketika kita mau istirahat, konteksnya istirahat ya Pak ya. Ketika istirahat, pasti ketika kita tidur, wudhu kita akan batal Pak. Karena kita tidur dalam kondisi terlentang. Kita nggak tahu apakah keluar sesuatu atau tidak dari dua lubang. Tapi kalau dengan niat kita menjaga wudhu, kita tidak bercampur dengan istri, itu keliru juga Pak. Kita niatnya tidur menjaga wudhu tapi tidak bercampur atau tidak memberikan hak istri, ya sayang juga gitu. Jadi tetap jenengan wudhu sambil istirahat, sambil bercampur dengan istri, dan itu diniatkan ibadah. Toh bercampur dengan istri ibadah, menjaga wudhu juga ibadah, jadi double ibadah. Ini artinya begini, ketika kita kalau pakai yang pendapat yang itu batal, artinya ketika kita bersentuhan dengan istri, sedangkan kalau sudah berkeluarga itu berhubungan sama istri, itu kan wudhunya sudah nggak berfungsi lagi dengan kesuciannya. Oke. Ketika tidak berfungsi, kan berarti sudah nggak terjaga wudhunya. Betul. Ketika kita tidak terjaga wudhunya, monggo panjenengan mau wudhu nggak apa-apa, tidak wudhu juga tidak apa-apa. Karena kondisinya ini bukan suatu yang wajib harus dijaga terus setiap hari. Bukan kondisi yang harus kita jaga setiap waktu Pak. Kalau bisa dijaga ala tul, panjang, monggo. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Seperti itu. Saya paham konteksnya, jadi gimana kalau batal?
Kan gitu kalau kata panjenengan. Ya nggak apa-apa kalau batal. Panjenengan tajdidul wudu lagi. Kalau nggak mau wudu juga tidak apa-apa. Seperti itu, Pak. Kira-kira udah ini belum, Pak? Udah. Nah, maksud saya itu kalau siang ketika kita dalam kondisi mau beribadah, Pak. Mau beribadah zuhur, asar itu kan jadi nggak keluar masuk. Tapi kalau kondisinya tidak beribadah, jenengan mau berwudu silakan, nggak berwudu juga nggak apa-apa. Tapi ketika panjenengan tadi dengan istri batal, terus gimana Ustaz? Ya udah nggak apa-apa batal. Kalau mau wudu, mau ibadah lagi dilanjut silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Ini hadis ke-39. Saya lanjut dulu ya Pak, mungkin sekitar 5-10 menit. Tadi sudah. Nanti insya Allah akan saya jelaskan Pak perbedaan yang batal apa enggaknya. Seperti itu. Karena nanti ada perbedaan antara suami istri, syahwat dengan tidak syahwat. Bagaimana kalau misalnya ada yang bilang kulit dengan kulit. Terus bagaimana kalau dengan terhalang dengan kain. Tapi dengan kain tapi gini-gini. Nah, ini nggak bisa juga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat yang membatalkan wudu. Nah, hadis ke-39 ini menunjukkan keutamaan dan pahala yang besar dari berwudu. Adapun dua inilah yang jadi sebab perbedaan umat Nabi Muhammad SAW dari umat lainnya. Perbedaan umat Islam pada hari kiamat adalah akan datang pada kiamat dengan kilauan wajah, tangan, dan kaki mereka. Dan hal ini kita dapat cuma-cuma, gratis dengan mudah. Cukup buka keran, niat wudu karena Allah Ta'ala, mendapatkan ganjaran di hari akhir. Cahaya dan putih ini hanya ada pada anggota wudu saja, yakni yang dibasuh yaitu wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Sedangkan kepala tidak disebutkan karena cahaya hanya ada di wajah. Adapun poin keempat, sesungguhnya balasan diberikan sesuai jenis amalan perbuatannya. Karena mereka bersuci dengan membasuh berbagai anggota wudu dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meneladani Rasulullah SAW. Niatnya ini ya Pak, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meneladani Rasulullah SAW. Maka balasan mereka diberikan seperti amal perbuatan mereka. Adapun yang kelima saya baca cepat aja. Yang menjadi keistimewaan umat Islam adalah bukan perbuatan wudunya, karena wudu sudah ada pada umat sebelum Islam. Yang menjadi keistimewaan adalah adanya ghurran muhajjalin, yaitu bekas wudu yang nampak pada wajah, tangan, dan kaki. Panjenengan bisa membedakan mana ahli wudu, mana tidak. Wajahnya mesti cerah, bersinar, seger. Walaupun ngapunten sudah sepuh, sudah tua, tapi kalau orang dalam wudu kayaknya fresh aja gitu bawaannya. Terus nomor 6 adalah wudu termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pada umat-umat terdahulu. Karena Allah menjanjikan cahaya di wajah, kedua tangan dan kedua kaki mereka sebagai tanda khusus bagi mereka bekas wudu. Nah, ini saya tambahkan dikit lagi Pak. Bolehkah menambahkan membasuh lebih dari batasan yang wajib saat berwudu? Misal, membasuh lebih dari siku tangan atau membasuh lebih dari mata kaki. Ada perbedaan pendapat, ini yang tadi saya angkat Pak. Yang pendapat kedua adalah 7A. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para pengikut mereka menganggap sunnah membasuh anggota wudu melebihi batas yang diwajibkan. Jadi kalau siku mungkin dilebihkan dikit, itu tidak apa-apa. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka berdalil dengan bagian akhir hadis. Siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan cahayanya, maka hendaklah ia melakukan. Imam Nawawi berkata, para ulama kami sepakat untuk membasuh melebihi batas siku maupun mata kaki. Kalau kaki kan hanya mata kaki Pak. Seumpama jenengan sampai atas dikit atau betis, tapi jangan sampai lutut juga Pak. Lutut kan itu aurat kita, mulai dari pusar sampai lutut. Mungkin sampai setengah betis atau di bawah betis itu tidak
apa? Menurut pendapat 7A, poin 7A ini pendapat yang pertama. Adapun yang kedua, menurut Imam Maliki dan penduduk Madinah tidak menganjurkan membasuh melebihi batas yang diwajibkan. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di konteks hadis tadi itu faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Karena itu siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan cahayanya, maka hendaklah ia melakukan. Ada dua pemahaman Pak di akhir hadis ini. Yang pertama adalah yang dipahami dari memanjangkan, yaitu memanjangkan batas wudhu. Contoh melebihi siku ataupun melebihi mata kaki. Tapi adapun yang memahami kedua, yaitu wa khilafuz zahir, ada juga yang menganggap, nah, wa ta'wilul hadis Abu Hurairah bi annal muradu bihi al mudawamatu 'alal wudu. Yang memahami pemahaman kedua itu ada yang memahami bahwasannya maksudnya memperpanjang cahayanya itu adalah dengan memanjangkan dan mendawamkan atau menjaga wudhu tersebut agar terus dijaga. Nah, ini maksud dari hadis ini. Yang pertama memanjangkan secara batasan wudhu. Adapun di pemahaman kedua ini ada juga yang berkata bi annal muradu bihi al mudawamatu 'alal wudu, yaitu menjaga dan memanjangkan wudhu kita. Seperti tadi Pak, contohnya zuhur lanjut asar, batal wudhu lagi. Terus panjenengan mau istirahat wudhu, bersentuhan dengan istri, anggap jenengan ngambil yang pendapat batal, ya wudhu lagi. Terus ke kasur lagi, batal lagi, wudhu lagi. Kalau jenengan memiliki pendapat yang membatalkan, seperti itu. Tapi ketika kita sudah istirahat berwudhu, kita tidur, wudhu itu yang akan menjaga kita. Salah satu wasilah yang akan menjaga kita. Seperti itu. Nanti mohon izin di pertemuan selanjutnya saya akan sampaikan mengenai batas-batas atau khilafiyah di perbedaan ulama mengenai bagaimana wudhu ini disebut batal. Karena wudhu ini batal ketika keluarnya sesuatu dari dua lubang. Tapi ketika bersentuhan tangan itu ada yang berpendapat berbeda-beda, seperti halnya kepala kemarin Pak. Mantap nggih. Insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada keliru, khilaf atau salah. Ketahuilah jika ada kebaikan, kebermanfaatan dari pertemuan ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan, salah maupun khilaf itu datangnya dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.